مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan semuanya istiqomah dan dengan berkah amaliyah ini maka qabul hajat-hajat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kira-kira hari apa bulan Ramadannya? Belum tahu kan? Belum tahu. Kenapa? Masih belum ada pengumuman dari pemerintah. Jadi kita di mana tinggal, maka di situ kita mengikuti. Kalau misalkan pemerintah sudah memutuskan hari Senin atau hari Selasa, ya ikuti. Kita tinggal di Arab Saudi, apa yang diputuskan oleh pemerintah Mesir. Tinggal di Indonesia, kita harus mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Tinggal di Indonesia, yang diikuti pemerintah Arab Saudi, ya pindah negara saja. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Nah, kita ini nunggu nanti. Nunggu kalau nanti sidang isbat memutuskan apakah hari Senin atau hari Selasa, langsung kita ikuti. Berarti kalau misalkan hari Senin, berarti tinggal 2 hari lagi. Kalau hari Selasa, berarti tinggal 3 hari lagi. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan ke bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Ramadan, suami istri muntah dengan sengaja dan lain sebagainya harus dijauhi. Kalau misalkan ngerasani orang, kira-kira membatalkan puasa apa enggak? Hah? Botan? Ya sudah, berarti kita ngerasani aja ya. Enggak batal puasanya, tapi pahalanya bisa-bisa menjadi hilang. Eman, kita puasa cuma mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Jadi ada sesuatu yang tidak menghilangkan, tidak membatalkan, cuma menghilangkan pahala puasa. Ngerasani, apalagi bohong dan lain sebagainya. Tapi kalau khusus yang membatalkan, ya seperti makan dan lain sebagainya itu. Makanya yang perlu kita perhatikan, jadi kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari berhenti. Bapak-bapaknya berhenti? Atau lanjut sedikit Ustaz, sekalian tambah 1 batang rokok,
baru berhenti. Gimana? Berhenti apa lanjut? Berhenti. Oh, ibu-ibunya masih diskusi ya. Jadi nanti didapatkan keputusan akhirnya lanjut, lebih memantapkan tentang pemahaman kita masalah puasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan sendok tersebut hingga lah tambah mati bah. Oh, berarti katanya Abah, yang dilanjut yang di sendok Ustaz, yang sudah kadung diambil, yang di piring tinggalkan, gitu ya. Ternyata ini hadis ya perlu ada penjelasan. Ini sebenarnya azannya azan kapan? Loh, kita lo nggak disebutkan ini azan apa ya? Apakah ini azan isya? Ini azan isya ya bebas. Atau ini pas puasa? Ya, kalau pas di luar puasa ya bebas. Ternyata di dalam hadis Imam Bukhari itu dikatakan anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajru. Ternyata di zaman Nabi itu azannya itu ada dua. Azan pertama itu azannya Bilal, dan azannya Bilal itu dilakukan sebelum waktu subuh, ya sekitar jam 2, jam 3. Makanya kan kita kadang-kadang pernah mendengar azan tengah malam. Nah, itu mengamalkan apa yang dilakukan di zaman Nabi. Itu azannya Bilal. Ada lagi azan yang kedua, azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu dilakukan saat subuh. Nah, Nabi itu mengatakan kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Silahkan makan minum saat azannya Bilal. Tapi kalau sudah azannya Abdullah bin Ummi Maktum, berhenti. Artinya apa? Di waktu subuh boleh tidak makan? Gak boleh. Ustadz, yang dimakan cuma yang di sendok, boleh tidak Ustadz? Tidak boleh. Kalau dimakan gimana Ustadz? Batal. Ya. Jadi kalau sudah azan masuk waktu subuh, meskipun kita sudah mau menyuapkan ke mulut, letakkan langsung. Meskipun kita lagi ngunyah, lepeh, diludahkan kumur-kumur. Ya, bukan justru ditelan kemudian lanjut minum kopi. Ya, itu tambah batal. Sampai di sini bisa difahami. Jadi batasnya subuh sampai maghrib, subuh itu sudah tidak boleh. Adapun imsak itu masih boleh makan, itu hanya peringatan. Ya, peringatan bahwa subuh itu kurang lebih 10 menit lagi. Tapi anjurannya kalau bisa sebelum imsak berhenti. Kecuali kalau kita bangunnya agak telat, boleh saja makan waktu imsak. Nah, kalau kita nggak telat ya sudah, imsak itu sudah siap-siap berangkat ke masjid. Gitu kurang lebihnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada? Belum? Bapak-bapak? Oke, kalau belum kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ternyata sejarah tentang masalah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awalnya berpuasanya 3 hari setiap bulannya. Kemudian ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, melihat orang Yahudi dan orang Nasrani puasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu namanya puasa apa? Ada yang tahu? Puasa? Loh, belum muncul. Puasa Asyura. Jadi ketika Nabi masuk ke kota Madinah, ternyata melihat orang Yahudi, orang Nasrani lagi puasa 10 Muharram. Puasa Asyura yang biasa kita kenal. Nanya Nabi,
Loh, kamu 10 Muharram. Loh, kenapa? Ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi mengatakan, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih berhak atas kalian tentang Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat, ayo semuanya puasa 10 Muharram. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, gak malah mirip orang Yahudi nanti puasa Tasu'a? Tapi untuk kita semuanya tetap dianjurkan untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Allah menurunkan perintah puasa Ramadan tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan Nabi itu selama hidupnya puasa Ramadan itu 9 kali. Nabi selama hidupnya berpuasa Ramadan 9 kali. 8 kali lama berpuasanya 2. Keadaan pertama, kalau misalkan orang tersebut tidak puasa karena ingkar, dia mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib buat saya, maka dia itu dinyatakan murtad alias keluar dari Islam. Wajib atas pemerintah atau siapapun untuk memerintah segera bertaubat. Kalau ternyata sudah diperintah untuk bertaubat dia tidak mau, maka apa yang dilakukan? Dibunuh. Dan yang membunuh bukan kita, ya. Ada orang enggak puasa kita bunuh, enggak. Ya, kalau hukum Islam itu yang membunuh siapa? Pemerintah, khalifah. Ya. Jadi nggak boleh kita pahami, oh katanya Ustadz dibunuh kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa. Secara sengaja, meskipun kita ganti 1 tahun untuk penggantinya, nggak akan bisa menggantikan 1 puasa Ramadan yang kita tinggal secara sengaja. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Belum? Masih belum ya ternyata. Oke. Yang berikutnya adalah hukum puasa. Hukum puasa itu ada yang wajib. Puasa yang wajib itu contohnya ya ini, puasa Ramadan. Itu wajib hukumnya. Yang kedua puasa qadha. Kalau kita punya utang puasa, wajib hukumnya. Jangan sampai kalau kita punya utang puasa, puasanya dibayari fidyah. Kenapa? Melewati Ramadan berikutnya. Jadi segera, ini sudah tinggal 3 hari lagi, bagi yang punya utang puasa segera untuk mengqadha. Ada lagi puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Kafaroh ini denda. Orang misalkan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu ada kafarohnya. Apa kafarohnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, gak boleh putus. Dapat 1,5 bulan, putus, ulang dari awal. Itu namanya puasa kafaroh, hukumnya wajib. Ada lagi yang puasa wajib itu puasa nazar. Saya Senin dan Kamis, jadi wajib Senin dan Kamisnya, padahal aslinya sunnah. Jadi ada kalanya puasa itu hukumnya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau sunnah ya banyak, seperti puasa Arafah, Muharram, Senin, Kamis, puasa Daud, sunnah. Ada yang makruh. Makruh ini kalau misalkan kita puasa cuma Jumat saja, makruh. Sabtu saja, makruh. Tetapi kalau digandeng Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, hilang kemakruhannya. Ada lagi puasa hukumnya haram. Kapan? Kalau kita puasa di Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, itu hukumnya haram. Jadi ada 4 hukum puasa itu. Terus apa yang harus kita ketahui ketika kita berpuasa? Penuhi rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan niat puasa wajib serta puasa sunnah beda.
Kalau puasa wajib itu sudah bisa mulai dari maghrib sampai sebelum subuh, itu sudah bisa. Itu kalau puasa wajib. Kalau kita biasanya niat bareng-barengnya setelah tarawih, boleh, karena jangka waktunya maghrib sampai sebelum subuh niatnya. Ustadz, saya lupa nggak niat. Orang yang lupa nggak niat, puasanya tidak sah. Bukan berarti dia lantas boleh sarapan, makan siang, enggak. Tetap menahan, tidak boleh makan seperti orang berpuasa dari pagi sampai maghrib. Tapi nanti di luar Ramadan wajib qadha. Makanya jangan sampai lupa niat. Tapi ya kadang-kadang namanya manusia bisa saja lupa niat. Makanya untuk para imam yang biasanya ngimami di awal Ramadan, tuntun jamaahnya. Untuk apa? Yang pertama, niat versi mazhab Syafi'i. Kalau niat versi mazhab Syafi'i ini setiap malam niat. Besoknya niat lagi, besoknya niat lagi, besoknya niat lagi. Yang kedua dituntun lagi. Niat versi mazhab Maliki, niat untuk 1 bulan penuh. Jadi imam yang ngimami hari pertama, monggo para jamaah kita niat pertama dengan caranya Imam Syafi'i. Langsung niat kayak biasanya. Gimana niatnya? Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang benar ni. Ya, karena itu susunan idhofah, mudhof ilaih. Jadi kasro semuanya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Itu namanya susunan idhofah atau mudhof ilaih kalau pernah belajar bahasa Arab. Pertama dituntun seperti itu, imam yang ngimami malam pertama. Terus kemudian monggo untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti di pertengahan Ramadan lupa nggak niat, kita niat versi mazhab Maliki, langsung niat 1 bulan penuh. Monggo bersama-sama. Nawaitu Bentar, tak keluarkan biar muncul. Ini. Nah, bukan yang ini. Niat. Nah ini, monggo yang niat sebulan penuh bersama-sama. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Iki di foto iki sing imam pertama, Ustadz Krisna imam pertama. Wajib. Wajib nuntun. Loh kasihan jamaahnya. Kasihan. Kalau misalkan lupa, coba bayangkan. Loh, bukan gak populer, gak ngaji. Jadi belum tahu ya. Yang kita tahu cuma yang setiap hari ya. Jadi yang kedua itu yang biasanya kita amalkan. Jadi kalau kita itu pakai madhab Syafi'i, wajib setiap malam. Lupa rumusnya, kalau lupa nggak niat, ternyata apa? Tiba-tiba bangunnya jam 5, loh lupa nggak niat, wajib nahan, nggak boleh makan. Coba eman kan? Wis nahan dari pagi sampai maghrib, tapi harus ganti. Makanya supaya nggak terjadi seperti itu, bangunnya kesiangan jam 5. Karena kita sudah niat di awal Ramadan dengan puasa 1 bulan penuh, berarti sudah masuk ke niat yang mazhab Maliki. Jadi tetap berpuasa, puasanya tetap sah. Hanya Ustadz Krisna nanti tuntunnya 2 double. Monggo. Biasanya kalau saya ngimami di malam pertama tak tuntun jamaahnya. Ngimami di mana saja tak tuntun. Monggo ikut semuanya. Tak gitu kan. Supaya apa? Ya supaya aman lah, jaga-jaga. Ini kalau niat puasa wajib. Berbeda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu batasnya sampai
sebelum tergelincir matahari, sebelum duhur. Yang penting syaratnya kita nggak makan. Pagi belum makan, jam 9, 10 belum makan. Kok nanya ke istri, ada sarapan kan apa enggak? Oh nggak ada. Ya wes, saya puasa. Boleh. Yang penting belum masuk waktu duhur. Yang penting belum makan sama sekali. Wes habis ngopi, ya, makan 3 piring, kerupuknya 5, langsung niat saya puasa sunnah. Nggak bisa. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Nabi pernah datang ke salah satu istrinya, nanya, ada sarapan enggak? Gak ada ya Rasulullah. Ya wis, aku tak puasa, kata Nabi. Sebelum duhur itu, akhirnya Nabi puasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini masalah niat. Baru yang kedua rukunnya adalah ditahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Kalau ada pertanyaan, ada? Ibu-ibu? Ya, monggo Pak, silakan. Kamis tiba-tiba di rumah, ya gak harus pokoknya membatalkan puasa sunnah intinya. Di rumah datang tamu di rumah, atau kita bertamu ke rumahnya seseorang, disuguhkan oleh orang itu makanan. Apa yang harus kita lakukan? Ikut makan atau melanjutkan puasa? Itu perlu dirinci. Rinciannya gimana? 1, kalau seandainya kita melanjutkan puasa terus orang tuan rumahnya itu jadi tersinggung, wis kadung nyiapkan gak dimakan, maka apa? Seharusnya yang kita lakukan, batalkan puasa. Tapi kalau misalkan apa namanya, gak tersinggung, saya puasa, soalnya tamunya banyak, jadi kan yang lain ikut makan. Tapi kalau cuma berdua, ya ada kemungkinan tersinggung. Wis disiapkan, dibelikan bakso, saya puasa. Coba gimana? Kecewa apa enggak? Kecewa. Wis batalkan aja, itu justru pahalanya lebih besar. Tapi kalau tamunya banyak, ya, saya puasa ya, nggak apa-apa ya, nggak tersinggung, kan yang lain ikut makan kan, aman, lanjut, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat tersinggung atau tidak. Kalau tidak, lanjut. Kalau tersinggung, makan. Pahalanya jauh lebih besar. Ada lagi pertanyaan, monggo? Ya, Bah? Hah? Oh. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dam itu haji lah. Fidyah. Bayarnya gimana gitu ya? Ya. Jadi kalau punya utang puasa, anggap saja 5 hari utang puasa. Belum sempat mengganti, sudah masuk bulan Ramadan. Bukan berarti 5 harinya kena pemutihan, hangus, enggak. Tetap 5 hari itu menjadi utang, dibayar nanti saat Ramadan ini selesai. Terus fidyahnya apa? Langsung bayar boleh. Langsung bayar berarti kalau 5 hari berapa mud? 5 mud. Ya. Di total aja gak apa-apa. 5 hari itu 5 mud. 1 mud berapa? 1 mud itu 6,75 ons. Biar gak bingung, 1 kilo. Berarti 5 kilo. Kasih ke fakir miskin. Beras mentah. Ya, beras. Seperti zakat fitrah itu. Nah, jadi tergantung berapa. Gimana? Puasa apa? Puasa dulu apa bayar dulu? Kan sudah pasti lewat. Boleh bayar sekaligus. Lupa utangnya jumlahnya berapa?
Heeh. Pernah meninggalkan puasa banyak misalkan gitu ya, gak ngerti jumlahnya berapa, karena dulu agak nakal mungkin ya, mokel dikit-dikit ya, pas wudhu lagi kumur-kumur korupsi ya, kumur-kumur 3 kali ngeluarkannya cuma sekali ya, agak-agak nakal, akhirnya ya utangnya wakeh, lupa utangnya berapa. Gimana Ustadz cara ngodoknya? Diperkirakan. Itu saya nakal ini sekitar 5 tahun. Jadi diperkirakan dan harus diyakini, meskipun akhirnya nggak pas. Diperkirakan kayaknya saya nakal ini mulai dari SMA kelas 3 mulai nakal ini sampai kuliah semester 2 dihitung. Oh ini sekitar 4 tahun saya. Berarti dikodok selama, bukan selama 4 tahun ya, berapa hari saya ini lah, harus diperkirakan. Oh nggak puasa 1 bulan terus bayar fidyah, terus enggak, pilihannya kodok plus fidyah atau kodok saja, itu saja pilihannya, bukan fidyah saja, itu ngawur ya. Banyak yang ibu-ibu seperti itu, nggak puasa cuma bayar fidyah seakan-akan lunas. Nggak ada, 4 mazhab nggak ada yang berpendapat seperti itu. Tinggal dilihat, misalkan dia hamil tidak puasa, kenapa? Dan kalau bisa pakai pendapat mayoritas, jangan pendapat yang aneh-aneh ya, nyusui tiba-tiba nggak puasa bayar fidyah terus. Oh jangan. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Untuk kita meninggalkan puasa, misalkan contoh 5 hari, tahun berikutnya belum bisa nyari. Misalkan kita kan kurang ilmu, kita nggak tahu hukum. Ternyata yang kita tinggalkan banyak. Lewat berkali-kali gitu ya. Berkali-kali mulai kecil, ternyata ilmunya sampai umur 40 kira-kira. Baru tahu ya. Ilmunya sekarang, kira-kira gimana Ustaz? Apakah harus tak tanggungin semua dari saya balik? Wes gak usah. Pakai pendapat, sebenarnya pendapatnya lemah. Cuma ya karena kita tahunya sekarang, yang penting gak usah diulangi. Tapi kodoknya harus. Yang fidyahnya pakai pendapat yang gak usah fidyah, cuma kodok saja. Tapi kodok itu wajib. Mulai dari balik itu berapa kali itu? Iya, wes berapa tahun itu ya? Atau ya pura-pura lupa gitu. Ngawur aja pura-pura lupa. Hah? Mu'allaf beruntung, baru masuk sekarang ya wes. Ya, puasanya sekarang aja. Gak usah dikodok. Ya salah sendiri. Oh, kok salah sendiri? Ya kita beruntung lah. Itu. Ini malah ada yang nanya, Pak Ustadz 1 mud harga beras itu berapa? Loh, memang wajah saya kayak penjual beras lah. Yo, nggak ngerti, tanya ke tukang beras. 1 mud itu 7,5 ons, 1 kilo. 1 kilo berapa Bu beras? Ya itu sekitar 15, 16. Wes, saya nggak tahu kalau harga beras itu. Begitu juga nanti ketika kita zakat fitrah. Zakat fitrah yang mungkin harus kita garis bawahi, gak boleh zakat mal atau zakat fitrah untuk pembangunan masjid, gak boleh. Kalau yang untuk pembangunan masjid, infak atau sedekah. Tapi kalau zakat mal atau zakat fitrah, wajib untuk 8 golongan. Kalau saya biasanya langsung, tidak lewat masjid, saya langsung tak kasih ke fakir miskin, punya saya, istri saya, anak saya, langsung tak kasih. Boleh lewat amil zakat, boleh. Apalagi ketua takmirnya ketua NU ya, harus gabung lazisnu, itu amil syar'i. Kenapa? Kalau enggak gabung amil syar'i, enggak gabung lazisnu atau lazismu, itu statusnya panitia. Kalau kita ngasih zakat ke panitia, itu belum terbayar sebelum zakat di panitia nyampe kepada 8 golongan. Tapi kalau misalkan ini amil syar'i, kita ngasihkan sudah bayar, lunas, diterima oleh amil, karena amil itu sudah termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ada pertanyaan? Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.